Kali ini saya ingin bicara tentang Kundalini, karena ini satu tema yang sangat populer dalam kajian tentang spiritualitas dan energi manusia. Di dalam diri manusia ada satu kekuatan yang tertidur. Bentuknya berulir. Dan ketika dia bangkit, dia naik melalui jalur tulang belakang. Dia naik dari kawasan sekitar tulang ekor hingga nanti mencapai ubun-ubun atau yang dikenal juga sebagai cakra mahkota. Naiknya energi inilah yang disebut sebagai Kundalini rising atau kebangkitan Kundalini. Secara faktual, kebangkitan Kundalini memang menjadi bagian dari proses pencapaian pencerahan yang paripurna. Orang-orang yang mencapai pencerahan paripurna pasti pernah mengalami fase kebangkitan sempurna dari Kundalini. Nah, saya akan memberikan satu uraian sederhana tentang bagaimana ini bisa dibangkitkan dan nanti apa dampaknya. Begini, Kundalini ini sejatinya adalah kesatuan energi yang paling agung di dalam diri manusia. Ia disusun atau dibentuk dari divine energy yang muncul dari kekosongan absolut di dalam diri manusia, dan juga dari cosmic energy atau prana yang muncul dari pusaran atau putaran semua inti atom di dalam tubuh manusia. Jadi ini adalah gabungan antara energi spiritual sekaligus energi fisikal di dalam diri manusia. Nah, Kundalini tidak mungkin bangkit ketika sumber dari dua kategori energi ini tertutup atau terblok. Untuk bisa membangkitkan Kundalini dengan sempurna, jelas fondasi atau jalan pertama yang harus dilakukan adalah pemurnian jiwa. Jadi seseorang yang mau membangkitkan Kundalininya, pertama harus memastikan dia punya akses yang sempurna kepada divine energy atau energi dari kekosongan absolut. Dan ini hanya terjadi kalau seseorang itu jernih secara emosi, jernih secara persepsi, jernih secara energi, jernih pula secara karma. Maka tidak mungkin seseorang mengalami kebangkitan Kundalini jika dia masih punya emosi destruktif di dalam dirinya, seperti kebencian, iri hati, dan seterusnya. Tidak mungkin juga dia mengalami kebangkitan Kundalini kalau masih ada luka batin, baik di pikiran sadarnya, pikiran bawah sadarnya, maupun di dalam pikiran tak sadar. Tidak mungkin juga seseorang mengalami kebangkitan Kundalini kalau dia masih punya banyak jejak dosa di dalam dirinya akibat tindakan yang tidak selaras. Tidak mungkin juga Kundalini naik jika dia masih punya banyak ilusi. Dan juga tidak mungkin Kundalini mengalami kebangkitan sempurna kalau seseorang itu masih punya banyak parasit energi di dalam dirinya. Kalau dia masih terhubung dan berkolaborasi dengan makhluk-makhluk atau keberadaan dari dimensi rendah, dimensi 1, dimensi 2, dan seterusnya. Hanya di dalam kemurnian jiwa inilah divine energy bisa tumbuh sempurna di dalam diri. Ini adalah prasyarat pertama dan utama dari kebangkitan Kundalini. Berikutnya, untuk membangkitkan cosmic energy yang bahan bakunya adalah prana, maka yang harus Anda lakukan adalah menyelaraskan diri dengan semesta ini pada tataran fisiknya. Selaraslah dengan matahari,
dengan bulan, dengan bintang, dengan bumi. Biarlah elemen api, air, tanah, udara di dalam diri kita menjadi selaras dengan elemen api, air, tanah, dan udara yang ada di jagat raya atau alam semesta ini. Maka Anda bisa melakukan sebuah tindakan penyelarasan, terhubung, merasakan energi dari semua benda semesta itu. Jika divine energy ini, pusarannya yang utama ada di balik cakra Anahata, maka pusaran dari cosmic energy ini ada di balik cakra seks atau di bawah pusara. Ketika dua kategori energi ini menjadi sempurna, mereka akan menyatu dan kemudian akan menciptakan ledakan yang mendorong energi di tulang ekor kita itu yang disebut juga sebagai sakrum atau cakra muladhara itu naik ke atas. Nah, ketika dia bergerak ke atas tanpa halangan, maka dia akan sampai kepada cakra mahkota. Lalu apa dampak dari kebangkitan Kundalini? Jika disederhanakan, kebangkitan Kundalini akan membuat kita memiliki 7 kualitas keilahian atau ketuhanan. Yang pertama adalah kebangkitan Kundalini memastikan kita punya kasih murni dan kebahagiaan sejati. Itu terjadi karena aktivasi sempurna dari cakra Anahata atau cakra jantung. Yang kedua, seseorang yang bangkit Kundalininya akan punya keberlimpahan akibat keselarasan dengan bumi ini, dengan sang ibu bumi, yang itu terkait dengan aktivasi sempurna cakra dasar. Yang ketiga, dia juga akan punya kemampuan daya cipta yang tinggi. Dia akan menjadi pembuat mahakarya terkait dengan aktivasi sempurna dari cakra seks. Seseorang yang bangkit Kundalininya juga itu akan punya keselarasan kehendak dengan semesta. Kehendak semesta akan menjadi kehendaknya. Dia melampaui yang namanya pikiran-pikiran dan kemauan egoistik. Dia hanya bergerak mengikuti apa yang merupakan rancangan agung dari sang pemberi hidup. Ini tentang harmoni yang itu terkait dengan cakra solar plexus. Berikutnya, seseorang yang bangkit Kundalininya pasti punya kemampuan sabda, sabdomandi, sabdodari. Dia juga akan punya kemampuan mengungkapkan apa yang menjadi kesadarannya dengan jelas. Ini kaitannya dengan aktivasi cakra tenggorokan. Yang berikutnya, kebangkitan Kundalini sempurna juga itu akan membuat seseorang menjadi jenius. Cakrawala pandangnya menjadi luas, kecepatan mengolah informasi, menganalisa data menjadi jauh lebih cepat. Itu terkait dengan aktivasi sempurna dari cakra ajna yang terkait dengan pineal. Dan berikutnya, puncaknya, kebangkitan Kundalini memastikan seseorang punya kecerdasan kosmik. Laksana satu personal komputer, dia akan terhubung selaras seutuhnya dengan pusat komputasi jagat raya. Jadi kebangkitan Kundalini ini akan membuka cakra mahkota selebar-lebarnya, lalu menciptakan apa yang disebut sebagai antahkarana. Antahkarana ini adalah jalur penghubung dengan langit, dengan pusat kebijaksanaan tertinggi di jagat raya. Maka mereka yang punya kebijaksanaan seperti ini tentu saja akan bisa menjalani hidup dalam keselarasan dan keagungan. Dia akan menerima limpahan pengetahuan tanpa batas dari sumbernya. Nah, karena itulah Kundalini menjadi sesuatu yang cukup krusial, cukup penting di dalam perkembangan spiritual seseorang. Selamat menghayati pedaran saya kali ini. Selamat merenungkannya dengan kecerihan dan keheningan. Dan silakan mempraktekkan semua laku meditasi yang telah saya ajarkan agar terjadi kebangkitan Kundalini. Rahayu semua.